Hai Jus, hahaha. Nah, kali ini aku mau take over ya. Aku mau take over podcast kali ini ya. Jadi aku penasaran banget pengen tanya-tanya sama Ayah. Karena kan Ayah habis pulang umroh yang kedua ya. Habis pulang umroh yang kedua. Nah kali ini tuh Ayah ngajak Jidah ya. Ngajak Jidah untuk umroh. Jadi kemarin itu juga waktu Ayah pergi umroh, aku nganterin juga gitu. Umroh yang kedua. Tapi yang pertama itu waktu Ayah ajak, aku jawabnya bisa. Nah habis itu pas aku lihat handphone lagi, bilang Ayah chat gini, aku di mana? Aku lupa. Oh iya, aku hari ini harusnya anterin Ayah umroh, tapi aku udah kayak nggak bangun aku Jos gitu. Aku ketiduran. Padahal aku udah, oh iya aku mau anterin Ayah nih. Tapi rezekinya yang kedua. Rezeki aku nganterin Ayah itu umroh yang kedua gitu. Nah kali ini kita mau tanya soal perjalanan Ayah umroh yang kedua ya bersama Jidah. Let's go! Kita sambut dulu bintang tamu kita hari ini, Bapak Ruben Onsu. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Sehat ya? Sehat ya? Waduh, udah jadi pembawa acara ya dia ya? Udah menjadi pembawa acara. Enaknya kalau penyanyi bisa jadi pembawa acara, tapi pembawa acara nggak bisa jadi penyanyi ya? Yes. Nah ini pertanyaan dari aku nih ya. Pas perjalanan umroh yang kedua ini seru nggak ya? Alhamdulillah seru. Tapi bukan serunya, banyak lebih takjubnya. Takjub. Banyak hal-hal yang nggak terfikirkan tapi terlintas. Gitu. Berarti pas umroh yang kedua ini Ayah seneng banget ya? Senang, umroh pertama senang, umroh kedua senang. Cuman perbedaannya umroh Bersama pertama orang itu yang spesial. karena umroh pertamanya karena yang pertama kan, jadi banyak membaca ini. Tapi karena umroh yang kedua udah banyak yang tahu, jadi sama Allah tuh dikasih banyak takjubnya. Ini kayak surprise. Setiap hari ada kejutan-kejutan yang Ayah dapetin gitu. Apapun itu bentuknya, baik pada saat lagi sholat ataupun dalam perjalanan ataupun dalam apapun deh, saat makan gitu. Nah ini kan waktu Ayah pergi umroh ini berarti Ayah ke Turki dulu. Ya. Ya kan, ke Turki dulu. Nah ceritain dong gimana sih keseruan di Turki, apalagi Ayah kan ke Turkinya sama Jidah kan. Ya. Nah keseruan di Turki itu sebelum Ayah ke berarti ke Mekah ya? Ya kan? Habis dari Jeddah, Habis dari Turki ke Mekah. Baru ke Mekah Ya. kan gitu. Ceritain keseruan di Turki sebelum kita masuk ke obrolan ke Mekahnya. Cilah. Ya elah. Aku udah jago, tenang aja. Hebat bener. Aku soalnya sering nonton Ayah host kan, jadi kayak gini-gini nih gitu. Bagus. Jadi perjalanan Ayah ke Turki itu kebetulan Ayah itu kan ada mau ada kerjasama di sebuah proyek kan gitu. Tapi kan mumpung lagi ke arah sana, biar nggak bolak-balik, jadi langsung tuh ke sana gitu. Jadi oke deh, ini ada perjalanan mau umroh, aku mampirin dulu ke Turki ya gitu. Jadi memang perjalanannya ke Turki, cuma sebentar banget kok. 3 jaman lah ya, ngobrol terus pembahasan untuk next projectnya. Udah abis itu nunggu pesawat malam, akhirnya muter-muter di Turki ke ke masjid itu nggak ada kemana-mana, udah dari Sofia tuh cuman naik kapal gitu, city tour ya. City tour. Iya, city tour gitu. Berarti kalau soal makanan Ayah susah banget dong di sana kan? Oh alhamdulillah masih nggak bisa. Masih nggak bisa? Nggak bisa. Masih dengan adat Ayah yang bawa makanan dari Jakarta terus dipanasin aja di sana? Udah. Coba ceritain, ini kan kalau makanan gimana ceritanya itu ya? Ya karena makanan udah kita bawa nih, kita minta angetin. Terus? Diangetin sama dia, diolah lagi pakai bumbu dia. Oh pakai bumbu dia, berarti udah makanan itu nggak bisa makan lagi. Nggak kemakan lagi. Terus Ayah di sana gimana? Ayah kan ini tipe-tipe lidah Indonesia kan, yang kayak kalau makanan. Siapa? Ya kita berdua gitu. Iya. Kita berdua. Ini kan jadinya aku host dulu kan, jadi iya. Bahas Ayah dulu kan, gitu. Ini kan Ayah tipe lidah Indonesia yang kayak kalau makanan itu harus milih-milih gitu, apalagi kalau untuk keluar negeri kan. Iya. Gitu. Nah, cara Ayah bisa menerima makan di sana itu gimana nih? Kan udah nggak bisa nih. Ayah tadi minta tolong buat dipanasin, akhirnya dia campurin sama bumbunya dia kan? Iya. Ya, cara Ayah menerima makan di sana itu ya gimana? Sesuap, nggak masuk, udah. Udah selesai? Udah berarti selesai. Di sana itu makanan belum terlalu cocok dong ya? Enggak. Belum terlalu cocok? Enggak bisa. Turki agak Ayah kurang bisa, India kurang bisa.
Oh, Jadi patokannya kalau ayah nggak bisa, aku juga nggak bisa. iya udah. Gitu. Itu aja udah hal yang gampang. Susah Nyo karena mencoba untuk dibisa-bisain. Apa ya kita makan yang terakhir tuh yang ada daging kambing ya. Oh itu ayah kan makan tuh daging Enggak, kambing? Oh, enggak makan? daging kambing nggak makan. Ada ayam rasanya aneh gitu. Jadi emang lidah ayahnya yang nggak bisa. Berarti ayah nggak sama sekali nggak Nggak bisa? bisa sama sekali. Oh berarti makanan yang ayah terima dari perut ayah itu waktu saat ayah mau berangkat umroh? Itu tuh yang pas ayah anterin tuh? Udah dari situ start makan enak Itu udah. tuh? Wow. Masih makan tapi misahin nasinya sama bawang goreng. Kan ayah waktu dari Jakarta kan dikasih bawang goreng sama temen ayah kan Tante Iya, Olin kan. Dolin. Tante Olin bawain bawang goreng ada kali 2 kilo. Ayah udah pisahin tuh buat hari ini udah dipisahin satu-satu. Udah itu doang, nasi sama itu doang. Jadi kalau di tempat lain kalau nggak ada yang cocok udah gadein bawang goreng aja. Gitu. Untungnya cuma sehari gitu. Jadi pas di Mekah ayah udah makan normal. Makanan hotel dulu. Oh berarti dia itu kalau misalkan Koko sering lihat di sosmed itu tipe makanannya dia itu yang disimpan di itu ya? Apa sih yang bulatan silver itu? Di baki gitu. Di baki. Iya ada yang kayak gitu. Ayah makan tuh yang gitu? Makan. Tapi ayam. Berarti permisi lesehan di bawah dong? Iyalah. Emang lesehan di bawah. Oh. Gitu. Cuman kalau yang di hotel ya dia normal makanannya di meja. Makan di meja? Pokoknya gini. Kalau ditanya pas kemarin itu bener-bener kayak ke upgrade dari umroh yang pertama gitu kok. Jadi belajar dari yang pertama? Iya, pokoknya semuanya yang didapatkan baik itu fasilitas, baik pun secara spiritual gitu ya, secara rohaninya itu lebih ke upgrade lagi gitu. Lebih ke upgrade dalam arti banyak hal yang ayah pelajari di sana gitu. Nah, berarti perjalanan ayah ini itu dari Turki ayah langsung ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Iya, betul. Iya kan? Nah, pas ayah lihat tuh vlognya itu ayah persiapan umrohnya itu dari bandara Istanbul Turki ya? Iya, betul. Dari situ? Jadi ihramnya di bandara, nah mikotnya di pesawat. Nah, karena aku nonton vlognya kan, nonton ayah di sana upgradean ayah di sana gimana ngapain aja gitu. Apalagi aku sering video call ayah juga, video call ayah. Terus mau tanya dong, perbedaan dari umroh yang pertama ke umroh yang kedua itu apa yang ayah rasain? Perbedaannya kalau diungkapinnya selain udah banyak ngerti kan, udah banyak tahu. Kalau secara detail ngungkapin banget tuh gimana ya, susah ya nyampeinnya. Tapi ini bahasanya aku aja ya Jus ya. Rasanya itu beda, terus udah kayak pandangan mata tuh udah bukan kayak cuma kesini tapi udah kesini. Gitu, pandangan mata udah bukan kesini tapi kesini nih. Gitu. Makanya ketenangan yang ayah rasain itu udah jauh banget nih Yo. Udah jauh banget gitu. Dan terus lebih banyak untuk koreksi diri, perbaiki diri, dan terus niat dengan yang baik aja. Gitu. Jadi ayah udah makin banyak tahu dan belajar dari umroh yang pertama. Ya, amin. Terus ke yang kedua ayah juga lebih banyak tahu ya. Iya, ini host gimana sih host? Ya, Kok udah bisa? Udah paham lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku mau tanya sama ayah nih, di umroh yang kedua ini berarti ayah berada di depan Ka'bah. Iya. Ya kan, ayah berada di depan Ka'bah. Aku mau tanya apa aja doa yang ayah panjatin di depan Ka'bah itu? Banyak Nyo yang ayah doain juga gitu ya. Salah satu kebersamaan kita ini juga ini adalah doa ayah di umroh yang pertama sebenarnya. Jadi ya Allah jawab semuanya dengan cepat. Di umroh yang kedua ya, yang pertama ya kalian bertiga lah. Onyo, Talia, Tania itu selalu dalam doanya ayah gitu. Terus selebihnya banyak ayah lebih ke pribadi gitu. Untuk dibukakan pintu maaf, ya semua manusia pasti punya salah dosa, itu pasti. Jadi menjadikan, ya meminta untuk menjadi manusia yang tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak menjadi manusia yang lupa diri, dan tidak menjadi manusia yang
tidak menjadi manusia yang banyak dibenci akan larangan-larangan yang sudah ada gitu. Jadi kepingin hidup normal secara kehidupan, tapi pengen mengikuti bagaimana aturan yang sudah Islam tentukan gitu. Jadi lebih banyak ke situnya sih gitu. Doa untuk aku taliatannya ayah doa gimana? Pertama, kalian harus menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang baik. Anak-anak yang memang benar-benar buat ayah sendiri gini. Kalian Onyo, Talia, Tania adalah satu. Ya, jadi Onyo, Talia, Tania itu pasti dalam setiap kehidupan itu Koko. Kebetulan Jus, kalau Onyo itu dia sudah banyak prospeknya. Onyo tuh bukan 11 ke 12 tapi 11 ke 20. Yang artinya tingkat kedewasaannya dia, tingkat cara dia mengerti lawannya bicara dan dia menyimak itu sudah jauh gitu. Makanya yang ayah bilang kalau ayah minta ya itu untuk kalian itu tidak hanya sehat doang, tapi harus menjadi orang yang sukses di bidang apapun yang kalian kerjakan. Karena pasti dalam hidup itu ada yang hidup, ada yang mati. Iya kan? Itu udah pasti, setiap hari itu pasti ada yang kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini yang ayah minta, selama mulut ayah masih bisa ngucap, selama mulut ayah masih bisa menyampaikan sesuatu, ya disampaikan. Gitu. Tidak ingin kalian bertiga ini jadi anak yang memang bingung mau cita-citanya apa sih, mau ini apa sih. Ya syukurnya kan kalian masing-masing udah menonjolkan bidang yang paling kalian suka gitu. Masing-masing punya kelebihan lah gitu. Jadi doa-doa yang ayah sampaikan tuh lebih detailnya untuk ke masa depan kalian gitu. Karena kalau kita terus menengok belakang, ya nggak akan bisa berkembang. Tapi kan anak-anak ini kan akan terus berkembang kan. Jadi ayah berpikir umur berapapun sampai umur berapapun ya doanya orang tua akan terus menyelimuti kalian yang akan membalut untuk mendampingi kalian dewasa. Gitu. Oke. Apalagi host? Enggak sambil ngobrol kan aku juga penasaran. Oke host. Penasaran ayah di umur sana. Nah, nanti ayah koreksi ya, ini pertanyaan dari aku. Oke. Di umroh yang pertama ini, terus kan ayah cerita kalau misalkan ayah itu dikasih nama Alif. Ya, dikasih nama Alif, terus ayah cerita di sekitar ayah itu panas banget. Dan tapi ayah itu ngerasa adem terus karena dapat angin ya. Karena dapat angin. Itu masih ada beberapa kejadian lainnya yang ayah pernah cerita ke Koko juga. Iya. Nah, di umroh yang kedua ini ada nggak sih ayah momen yang buat ayah itu paling tersentuh banget di saat di Tanah Suci? Karena pada saat itu tuh kan kemarin kan tim kecil. Jadi kalau setiap kita habis tawaf tuh pasti bertiga kumpul aku, Mas Ucup sama si Jeki. Ini cerita yang kemarin ini. Yang kemarin ini. Jadi setiap ada hal yang lagi kita terjadi, tadi gue gini loh, gue gini. Jadi bener-bener langsung diungkapin di tempat. Maksudnya bukan diungkapin di tempat ya, tapi setelah dari situ kita baru, karena kan pasti duduk capek kan, makan. Nah obrolan makan itu adalah perjalanan kita yang tadi kita lagi jalanin gitu. Oh gini, umroh yang kedua ini kemarin gak tahu kenapa. Ini saya bicara demi Allah ya. Dari awal hati itu gak pernah ngomong, gak pernah ini. Cuman yang ada di pikiranku saat itu adalah anak. Setiap pada saat di sana sampai kita mau meninggalkan Mekah, terus sampai di situ kejadiannya masih ada. Apa kejadiannya? Selama ayah muter, selama tawaf itu yang ayah dengar suaranya anak kecil semua. Anak kecil semua. Ini saya ngomong sampai merinding ya gitu. Ini anak kecil semua. Tuh. Anak kecil terus ini sejujurnya ayah cerita ke Onyo pada saat itu Onyo Talia Tania itu yang ayah. Padahal maksudnya ayah habis nganterin Onyo juga kan.
Onyo habis nganterin ayah juga kan. Terus sebelum ayah baru sampai Mekah juga kan ayah video call Onyo kan. Oke. Ayah baru sampai, maksudnya kontak-kontakannya juga nggak putus gitu. Itu nggak tahu kenapa pokoknya ngelihat ada bapak-bapak gendong anaknya. Terus ngelihat ada anak yang nangis, terus setiap ada anak yang nangis ayah kesel gitu. Udah jangan dibawa deh, itu masih kecil banget. Gitu karena penuh waktu. Ini 2 kali lebih penuh dari yang ayah berangkat pertama. Penuh banget. Jadi yang ayah dengerin itu lebih sering ngedenger anak kecil. Suara anak kecil. Main, anak kecil ketawa-ketawa, ya di situ. Nah, terus ada orang dia pakai itu muter, terus di putaran yang kedua yang di depan pintu, jadi tiba-tiba pada saat kayak gitu tuh ayah itu nangis. Kenapa tuh? Ada orang mirip Onyo, semirip-miripnya Onyo. Jadi ayah pada saat muter, dia kayak lagi nyari temennya juga sebenarnya, tapi mirip, tingginya sama, mukanya plek ketiplek sama. Jadi melo, ya kan? Tadi kan umur yang kedua udah lebih tough dah gitu. Terus tiba-tiba ada melo gini, hah? Gue tadi habis teleponan sama Onyo, gitu. Jadi pada saat itu dia nyari temennya kayaknya. Terus ayah gini, siapa sih? Ada temennya yang gini juga. Gitu. Berarti ayah lagi pas sambil muter tuh ya? Iya, kok bisa mirip gitu. Kok bisa mirip? Ya udah ayah lewatin pas begitu aja udah skip. Gitu. Karena pada saat itu makanya habis dari situ ayah langsung telepon Onyo lagi kan gitu. Karena perbedaan jam kita jadinya kan agak susah kan. Yep. Jadi kalau Onyo di jam segini ayah di sana masih baru makan malam gitu. Jadinya jamnya kalau setiap ayah telepon pasti Onyo lagi udah di kamar, udah tidur gitu. Makanya itu doang tuh yang pasti tawaf itu doang. Jadi selama di sana ada suara anak kecil nangis, suara anak kecil ketawa-ketawa gitu. Dan terus ya udah gitu aja sampai akhirnya mengerti, oh maksudnya Allah tuh begini, maksudnya Allah itu begini. Oh wow, banyak kejadian unik untuk pengalaman ayah ya? Ya itu hal yang mungkin di setiap orang kan yang kalau umroh itu punya cerita beda-beda. Berarti ya karena kan waktu ayah umroh kan kita sering teleponan gitu. Kita sering teleponan, aku tanya ayah gimana di sana gitu. Kadang ayah lagi ayah mau sholat gitu kan. Nah, ini juga ada beberapa yang pertanyaan yang Koko mau tanya sama ayah juga. Nah, kemarin kan aku kan juga nonton kan vlog-vlog ayah. Itu ayah permisi kalau aku sebutannya itu nanti kalau salah ayah perbaiki ya. Ini sebutannya itu ayah pergi temenin Jidah itu cium Hajar Aswad. Iya betul. Sebutannya Hajar Aswad itu benar ya? Nah itu kan ayah lihat kan itu pada numpuk bangetnya ya kan. Pada orang tuh pada ngantrian. Terus proses ke Hajar Aswad ini kan gak mudah kan. Untuk mendapatkan part di mana ayah bisa mencium itu dan temenin Jidah ya. Jidah. Itu kan gimana caranya ayah bisa bisa sampai ke proses yang harusnya ayah harus temenin Jidah untuk ke sana gitu. Proses itu pasti kan melewati antrian banyak kan, desak-desakan. Tapi ayah juga pengen dapat momen di mana ayah pengen lihat Jidah cium itu ya. Itu susah nggak ya? Susah banget. Jadi awalnya Jidah ragu kan. Jadi ayah bilang sama Jidah, "Mah, bisa nggak? Mama kuat nggak?" Sebelum ke cium cium Hajar Aswad itu ayah tanya dulu. Ini benar-benar Masya Allahnya Jidah tuh langsung ngomong, "Bisa, kenapa?" Gitu. Di situ yang kadang-kadang gini, malu ya gitu. Jidah tuh benar-benar semangatnya benar-benar luar biasa. Jadi kalau kitanya nggak semangat kan malu gitu. Jadi bisa kenapa? Udah dari situ ayah langsung jagain. Nah, memang ini lebih dahsyat dari yang pertama karena ayah harus jagain Jidah dari belakang kan. Gitu. Nah Jidah kan kadang kalau kesentuh Jidah tuh suka kaget gitu, suka nggak enak gitu. Jadi ayah harus jagain meluk gini, harus meluk tapi ngebelah orang. Itu sih udah nggak ngerti deh. Jadi Ma gimana Ma, bisa nggak? Dia bisa. Dia paling tough banget Dia paling tough banget. Karena waktu umroh pertama ayah sendiri dan ayah lancar aja masuk ya dalam ya. Ini lebih dahsyat lagi. Jadi pada saat itu Ma ini gini. Tujuannya Jidah itu sebenarnya mau nganterin ayah
Ayah bilang, ayo udah mama duluan masuk gitu. Dan sesuai dengan digambar, ya alhamdulillah pada saat ayah sama mama lagi mau masuk itu, menyium ajar aswad, itu nggak ada halangan sama nggak sekali. ada halangan, alhamdulillah. Lancar Bener-bener Allah mudahin semuanya sampai akhirnya kepala kita masuk kedua. Itu masuk tuh ya, Masuk dua-duanya, alhamdulillah gitu. Jadi ya doanya Jida ya untuk ayah lagi gitu. Oh wow. Begitu. Tapi aku malah kayak apa ya? Aku tuh malah salfok. Salfok sama penampilan ayah baru nih, yang rambutnya botak. Oh, iya. Terus juga auranya makin bercahaya. Boleh, ganteng. Auranya itu bercahaya, terus juga ayahnya makin. Aku sering kalau misalkan ayah ada di TikTok nih muncul nih, aku sering lihat komennya. Ayah Ruben sekarang mukanya tambah bersinar ya, tambah happy ya. Gimana ya? Melihat melihat orang-orang tuh sekarang kayak tersipu dengan penampilan ayah ini gitu. Alhamdulillahnya ayah udah banyak belajar dari orang-orang hebat, orang-orang besar gitu. Tapi sebisa mungkin ayah belajar untuk tidak terbuai sama pujian. Iya. Tidak, ya alhamdulillah. Jadi kalau setiap mereka ngomong gitu ya ayah cuma bisa bilang Masya Allah, terima kasih ya gitu. Jadi takut terlena sama pujian. Wah berseri-seri ya terangnya gini-gini. Akhirnya kita jadi lupa diri. Akhirnya kita jadi banyak menggampangkan orang, banyak menyepelekan orang gitu. Jadi ayah rasa kayaknya nggak usah. Tapi kalau dipuji ya alhamdulillah terima kasih gitu. Tapi ayah sudah belajar dari kemarin-kemarin ketika dipuji ya ayah cuma bisa bilang Masya Allah terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi biar kenapa ayah kayak gitu? Jika suatu saat nanti pujian itu tidak datang ke ayah nggak drop. Oke. Gitu. Jadi nggak mau seneng-seneng karena dipuji. Oh karena bangga karena dipuji. Ya semua sesaat. Hari ini lu bisa dipuji, besok lu bisa dihujat. Ya kan? Jadi mental yang ayah lebih siapkan. Tapi mental bukan menghadapi komen. Tapi mental bagaimana menghadapi pribadi kita. Apakah besok akan lebih baik lagi? Kita sudah siap atau belum? Atau mungkin besok lebih ringan atau besok lebih berat, kita nggak tahu karena udah nggak mau banyak rencana sekarang. Nah, yang buat ayah berani untuk ambil keputusan apa? Bahwa ayah itu pengen botakin rambut tuh gimana sih? Maksudnya ini kan gak gampang kan? Ayah datang ke umroh yang kedua kalinya, terus kan ayah kan waktu datang ke umroh yang pertama belum berarti ya? Belum botak ya. Nah, umroh kedua ini tuh aku kan langsung pangling kan, jadi kayak, wih, datang dengan rambut botak nih, gimana? Atau ayah kayak ikhlas dengan itu? Nggak pakai mikir karena kalau botak itu sebenarnya hukumnya sunnah kok, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Gitu. Berarti tergantung dari ayah ya? Yang aku tahu ya, gitu ya, Jus. Nah, terus pada saat itu ya kita cuma motong dikit-dikit doang, tapi kan dari sebelumnya ayah itu udah niat kalau udah nanti pada saat umroh kedua kalau sama mama gue mau botak gitu. Jadi dari situlah mama dari situ ayah emang udah niatin. Bener Allah kasih jawab ayah umroh yang kedua ini nggak pakai lama, cuma 1 bulan langsung botak. Iya botak. Wow. Gitu. Tapi waktu itu Jida belum tahu dulu. Pede dong ayah dengan penampilan ini. Apa? Penampilan botak ayah pede dong. Enggak dong. Ya, harus pede dong. Iya dong. Yang pede ya. Nah, pede. Iya harus pede karena kan ini udah jadi keputusan kan. Iya. Berani mengambil keputusan dan berani menanggung Resiko. Mantap. Terus udah bro. Makin ganteng aja nih dilihat-lihat nih. Nah, oke. Ayah berarti waktu ke Mekah itu ayah lanjut ke Madinah dulu. Iya. Ya. Nah, habis dari Madinah, coba ceritain ke Koko, ayah ngapain aja di Madinah? Kalau di Madinah ya sholat pastinya, terus ya berarti itu beda tempat lagi sama yang di Mekah ya? Beda. Itu udah kereta cepat loh. Oke. Terus ayah langsung sampai Madinah ya sampai sholat Isya ya. Isya, dapat Isya. Terus udah di sana banyak makan, banyak ini. Nggak banyak belanja kalau ayah yang ini. Nggak banyak belanja. Beda sama gitu. yang umroh pertama? Oke.
gitu, nggak banyak belanja. Karena tokonya waktu ayah yang umroh pertama sama dengan toko yang umroh kedua. Enggak, lebih nggak ada duit ya. Enggak, karena ayah itu emang kalau ditanya suka Mekah apa Madinah, sukanya Mekah gitu sebenarnya. Karena apa? Biar tujuan kita kan kesana kan ibadah kan gitu. Jadi biar turun kamar langsung sholat, turun kamar maunya langsung sholat. Jadi kalau di Madinah pun juga sama sebenarnya. Cuman kadang-kadang ayah nunggu tahajud nih. Nunggu ke subuh. Perut kruk 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 kruk. Nah ya kan Gitu. gampang lapar orangnya. Iya. Atau enggak nanti mepet tahajudnya ke subuh. Habis dari situ ayah langsung ke habis subuh baru kita makan. Jadi makan paginya itu lebih awal jam 6. Di restoran Indonesia tetap dong. Kan di Madinah banyak banget restoran Indonesia. Jadi dan mereka juga bisa bahasa Indonesia. Jadinya mudah gitu di sana. Makanya ayah ngelihatnya cuman turun maunya sholat, turun maunya sholat. Jadi nggak ada city tour nggak ada di Madinah. Cuman dapetin kuda doang. Oh iya itu juga kemarin tuh naik kuda keren banget itu ya. Keren Ambil drone dari atas langsung ngikutin. Keren ya. ya? Mantap keren dong. Tapi kalau orang yang zolim mah bilangnya AI. Oh biasa itu. Coba lu AI apa enggak sih Cup? Iya. Tuh Nurdin tuh tahu. Hah? Enggak ya ayah teman-teman kan aku juga lihat gitu. Iya, karena ayah dibantu sama orang-orang profesional di sana Gitu. Jadi mereka tuh udah cuma berdua doang Satu nyetir mobil, satu ini udah kita naik kuda kencang, mobilnya nyangkut. Itu semua prosesnya itu Wah gila. gampang ya, maksudnya kayak Nggak gampang. Nontonnya gampang. Oh, Nggak mudah itu. Kan biasanya kan kalau kita naik kuda kan cuma di kandang doang iya, kan. di kandang. Muter gitu doang kan. Ini di alam luas Kalau tiba-tibanya kudanya nggak stabil dia bawa lu kemana lu tahu nggak? Nggak bakal tahu kan. Gitu. Kita juga susah untuk kendalinya ya. Iya, cuman ya alhamdulillah kan dari dulu Onya tahu ya diving, kuda, tenis itu dong ya. Iya. Iya kan? Jadi mengkontrol kuda ya syukurnya ayah bisa taklukin gitu. Gitu. Sebelumnya basic ya. iya karena tenang, kalau kita bawa kuda tenang, dia pun akan tenang. Jadi kalau ritme yang dia iya Onya juga jago canter loh. Iya. Onya jago banget canter. Terima kasih banyak. Gitu. Onya jago banget canter. Jadi ya kalau kita bisa ngikutin canternya kan enak ya. Tapi kan kalau ada orang udah basicnya takut tuh akan Ya kudanya juga pasti berasa. iya, kudanya pasti berasa nggak enak gitu. Makanya Jeki karena awalnya dia takut ya. Ya nggak ikut tuh. Ikut. Tapi paling belakang jauh. Makanya dia nggak dapat gambar. Ya susah. Dia. Dia itu harus banyak pengalaman dulu kalau untuk naik kuda. Nah di sana itu mau ada pengalaman nggak ada pengalaman. Kalau kita udah di alam luas udah ikutan harus barengan. Harus barengan tuh. Iya. Jadi harus bisa di tempat. Nah ayah takutnya keburu maghrib nggak keubar kan. Jadi ayah kejar sendiri aja. Gitu. Oh, oke. Jadi kenapa bisa sengebut itu? Karena kuda yang di sebelahnya ayah itu lawannya dia ternyata. Oh iya. Jadi kalau ini kenceng, ini harus kenceng. Ini kenceng, ini harus kenceng gitu. Wow, tapi aku seneng sih lihat gambarnya bagus. Bagus gitu. banget, itu bagus banget, Terus indah juga banget. lihat ayah juga naik kudanya bagus gitu. Tapi ternyata prosesnya susah ya. Jauh. Jauh ya. Jauh. Nah itu cuman ngandelin drone doang tuh ya? Drone, handphone. Jadi bawa mobil, iramanya harus sama kayak kaki kuda. Oke. Makanya dia gambarnya stabil. Wow. Gitu. Wah, itu itu gak gampang banget ya. Itu bukan wow lagi, itu udah wow. Oke. Nah ini kita next ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Gitu. Ini kan kita balik lagi ke vlog tadi. Iya host. Ini minum ya? Iya minum dong. Ini minum ya? Oke silakan minum dulu ya. Minum. Oke Jus. Nanti Jus itu ya. Aku ini ada pertanyaan buat ayah. Waktu ayah ngomong ayah ngomongin tentang sholat nih ya. Ayah ngomongin tentang sholat. Ayah lihat kan di vlog nih ayah itu ada sholat di subuh. Nanti ayah perbaikin aku ngomongnya gimana. Ayah ada sholat subuh di Raudo. Iya. Ya, ada sholat di Raudo itu gimana ya ceritanya? Itu Masya Allah banget tuh Jadi sebenarnya ayah pokoknya dapat jadwalnya di Raudo jam 3 sore. Sementara di hari jam 3 sore itu pilihannya mau naik kuda atau Raudo. Oke. Nah ayah pilih ke? Kuda. Oh kuda. Tapi waktu itu ngajak diskusi juga sama Allah gitu. Ya Allah ini gimana nih pengennya hamba dua-duanya dapet gitu. Tapi jadwal kuda ini juga susah gitu.
gimana ya? Ah ya udah deh, kemarin udah ke Raudo. Maksudnya umroh yang lalu. Kuda kan belum. Udah saya kuda aja deh. Ikhlas deh gitu kan, dapat jadwalnya kan juga susah kan. Ikhlas deh, udah. Jadi pas ayah ngokein naik kuda, nah kebetulan ada Mas Randi itu baik banget. Ayah nggak ngomong apa-apa, cuma dia ngomong gini, lu mau nggak salat subuh di Raudo? Hah, maulah. Jadi itu dapat 2 itu ya? Iya, jadi kuda sama itu. Kudanya dapat hari ini, salat subuhnya dapatnya besok. Bener-bener ketika ayah ngomong ikhlas, udah ikhlas lah, gue nggak apa-apa. Nggak nyampe 1 jam itu orang di meja makan hotel ayah, dia nawarin, lu mau nggak kan udah gini? Mau lah, masa sampai nggak mau gitu. Pas di hari mau sholat subuh, kita gelagapan karena mepet waktunya. Gitu. Udah si Jeki lemot, ayah lemot. Emang itu sejauh itu dari tempat ayah? Kalau telat kita udah nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Nggak boleh, kan ada jamnya bergantian. Jadi pada saat itu ayah langsung ngomong, ya Allah pokoknya kalau hamba diizinkan hamba bisa salat subuh di sana. Dia sholat. Tiba-tiba sampai sana basi dibuka pintunya, plek jalan. Gak lama kita habis masuk, belakang tutup ya. Ya belakang udah tutup. Berarti ayah terakhir tuh masuk langsung? Iya alhamdulillah. Wow, oke. Bener-bener ditunggu gitu istilahnya. Nah ini tuh waktu kemarin ayah telepon, terus Onya juga sempat lihat postingan ayah. Nah postingan ayah itu ayah ketemu sama guru besar. Nah guru besar ini tuh siapa ya? Wah ini Masya Allah banget Nyo. Ayah itu udah diundang dari 2 hari sebelumnya. Pada saat ayah lagi di Mekah. Tapi lagi di Mekah itu ayah itu kan hanya turun maunya sholat. Turun kamar sholat gitu. Turun kamar sholat. Terus ya Allah ini benar-benar ayah bisa beliau nggak bisa gitu. Nah sama Abuya itu ayah datang di panggilan yang ketiga. Diajak lagi tuh ketiga. Yaudah deh kita ke sana. Tapi posisinya ayah udah di Madinah. Di Madinah harus ke Mekah. Nah nggak tahu kenapa di hari itu tuh capek gitu. Jadi ketika si Nurdin beli tiket. Jadi kita landing. Jadi kita turunnya di Jeddah. Iya. Ayah ngomong iya. Belilah dia tiket ke Jeddah. Nggak taunya kita janjiannya di Mekah. Oh itu jauh nih ya? Jauh. Ngebayang nggak? Oke. Ada aja halangannya. Sampailah Mekah naik mobil online. Apa bilangnya bukan online itu mah ya. Kayak taksi yang di bandara, taksi mobil pribadi gitu. Kita pikir kita dapat murah nih kita sendiri. Nggak taunya kita ditebeng sama orang. Kita juga nggak tahu kan kalau itu siapa-siapa kan kita nggak tahu gitu. Tapi udah ya Allah udah pokoknya selamat sampai sana selamat. Bayang nggak di Arab kita bertigaan jalan kayak sok paling sok paling ngerti gitu. Udah sampai sana sampailah depan rumah Abuya itu gitu. Nah dari situ ayah juga masih belum ngerti nih maksudnya Allah tuh gimana sih gitu. Gila jauh banget nih kita main sampai kesini-sini nih gitu. Udah masuk terus ayah pisahin. Cewek dipisahin terus ayah kesini terus ambil wudhu dulu karena mau sholat maghrib. Nggak lama ayah datang disampaikan Abuya datang menyambut langsung. Oke. Guru besar ya? Guru besar. Jadi semuanya mungkin bisa search sendiri namanya di Google gitu ya. Mungkin sosok beliau ini sosok yang benar-benar luar biasa dan very humble. Sama siapapun di dalam sana itu dia nggak ada yang berjarak. Bener makan bareng sama beliau. Semuanya dia rangkul, senyum, terus ketawa, terus sayang banget gitu. Dan banyak yang dia sampaikan pesannya beliau ke ayah yang ayah nggak bisa ceritakan di sini gitu. Bener-bener seneng gitu. Ya dia juga bilang seneng. Pokoknya kalau lo ke Mekah lagi lo wajib mampir ke sini gitu. Kalau nggak gue marah lo nggak mampir ke sini katanya gitu. Iya oke. Dan ada translatornya kan orang Indonesia. Jadi beliau udah menyambut, dia udah nungguin ayah dari jam 3 sore. Wow. Ayah baru datang mau menuju maghrib. Jadi manfaatin. Karena permasalahan kendaraan tadi tuh. Iya. Jadi manfaatin waktu cuma 2 jam. Tapi udah harus selesai gitu. Kan nggak mungkin ya. Tapi beliau ayah nggak ngomong apapun tapi dia tahu. Lo lagi mengalami gini ya, lagi gini gitu ya.
banyak support dan dukungan dari beliau untuk ayah gitu. Jadi dia tahu lu punya anak penyanyi gitu. Banyak dia cerita tentang yang ayah tuh sampai mes gitu ngeliatnya. Seperhatian itu dia ke beliau ke ayah sampai ayah tuh ini kan bener-bener orang sangat hebat gitu, tapi kok beliau masih memperhatikan ayah yang sampai sedetail itu. Dia nggak berhenti peluk, rangkul gitu. Terus dia bilang, ya, pas dia bilang udah ada nama Islam gitu. Kalau secara resmi mah enggak gitu, tapi orang banyak manggil gue Alif gitu. Terus dia namain lagi, lu harus pakai nama depan lagi. Lu harus pakai nama depan lu Muhammad gitu. Muhammad Alif. Iya, jadi maunya dia harus ada nama depannya. Bapak Muhammad Alif. Gitu. Jadi ya ayah cuma bilang terima kasih karena dia dari jalan ya kan dari dia jalan ke situ kan dia langsung Assalamualaikum Muhammad. Gitu. Okay. Perjalanannya itu benar-benar banyak banget cerita yang spesial ya. Wah gitu. Dan memang kan di dalam kan peraturannya kan nggak semuanya bisa diambil ya gambarnya gitu. Jadi momen-momen yang kita harus izin sama beliau ya beliau senang banget gitu. Aku mau izin foto ini boleh nggak? Dia akan kasih semuanya mau foto sama dia tuh dia nggak pernah ngomong enggak. Iya gitu. Jadi memiliki dan sayang sama beliau tuh kita jadi tambah sayang lagi. Oke, pertanyaan terakhir dari Koko. Ini tuh harus terlaksanakan banget ya. Oke, ini harus pertanyaan yang benar-benar kita boleh minum dulu. Boleh. Buat terakhir. Boleh. Ya host lagi nervous dia minum deh hostnya deh. Oke. Ya. Oke, Jos. Ini pertanyaan terakhir yang harus banget nih ya. Aduh. Nanti kalau misalkan ayah pergi ke umroh lagi nih ya, umroh selanjutnya. Gak apa-apa aku diajak, tapi aku stay di Jeddah aja. Ya, kenapa stay di Jeddah? Karena aku mau nonton bola Liga Arab. Aku pengen banget tuh. Kemarin tuh aku dipikir nonton. Ada apa? Aku pikir waduh ada berita apa nih? Enggak. Mau ikut? Enggak ya. Aku pengen di Jeddah aja, aku pengen nonton bola Liga Arab langsung gitu. Apa nih? Gitu. Jangan lupa. Liga Arab. Tenang aja ntar ayah ikutan. Makanya ayah juga lagi, sekarang ini kan ayah lagi sibuk juga lagi agak ya main bola terus kan. Ya elah. Jadi main bola apa Pak? Ya lu jangan sepelein Ya sepele lah orang gak bisa bola. Gimana sih? Orang itu jangan berhenti bermimpi. Enggak, mimpi kali ini jangan lah. Apa? Mimpi yang ini jangan. Udah telat. Jangan dipikir, jangan dipikir. Gak akan gue lakuin. Ya kan makanya bilang mimpi yang ini gak bisa. Ya, Jos sangat seru banget ya. Cerita tentang perjalanan ayah ke umroh. Dari umroh yang pertama, umroh yang kedua gitu. Semoga. Insya Allah yang ketiga ya. Insya Allah yang ketiga. Sama siapa? Hah? Aku ke Jeddah. Oh iya. Ya, tenang aja gitu. Iya. Jadi Onyo ke Jeddah ya. Ini jangan potong-potong. Netizen. Onyo ke Jeddah karena dia ngincer dia mau nonton bola. Aku mau nonton bola. Tenang, ntar abis umroh ya temenin ke Jeddah langsung ke Jeddah. Oh, Messi kan ada di Inter Miami itu di Arab berarti ya? Bukan ya? Amerika. Halo. Ya berarti kita ke Amerika ya? Ayah ke umroh, ayah beliin aku tiket pesawat ke Amerika. Terus? Iya, aku ketemu Messi di sana. Lu foto aja sama AI. Udah gampang. Ya si canggih sih sekarang. Foto sama AI udah kita ntar bisa joget juga AI-nya. Udah sama, ngapain kayak begitu-begitu. Iya udah enggak apa-apa. Aku ikhlas. Jailah. Ikhlas. Aku ikhlas. Aku ikhlas ya, elah. Ya pokoknya gitulah Jus ya. Doa dan harapanku untuk ayah semoga berkah selalu, sehat selalu, bahagia terus. Amin. Semoga ayah dikelilingi orang-orang yang sayang sama ayah. Amin, gitu. harus. Dan, amin. membuat ayah jadi tambah happy. Amin. Gitu. Semoga umroh yang ketiga ini jangan lupa. Ya kita nanti ke Jeddah, aku stay di Jeddah. Onyo mau nonton bola di Jeddah. Oke. Iya kan? Iya benar banget. Nanti ayah suruh Anti Nurdin dagang kacang rebus. Iya benar. Iya enggak? Di depan situ. Ya itu penjual kue bapo itu. Sampai sini dulu ya Jus obrolan aku dan ayah. Jangan lupa untuk request kira-kira nanti kita bisa obrolin apa lagi gitu. Mungkin soal percintaan. Percintaan. Hei mantap.
Percintaan? Ayah. Hey. Percintaan aku. Onyo Ya, dong. perjalanan aku gitu juga. Boleh dong di sini. Kan aku Boleh lah, boleh dong. Pokoknya buat Onyo juga sukses. Amin. Buat lagu barunya. Amin. Ya, pokoknya apapun yang Onyo kerjakan berhasil. Amin. Dan Onyo sudah menjadi penyanyi yang remaja, dewasa. Dan yang paling penting adalah Onyo yang ayah seneng sampai sekarang ini. Onyo masih punya basic attitude yang bagus. Amin. Karena kalau tidak, sudah pasti ayah lu akan 7 oktav. Iya benar sekali. Ya, Gitu. dan itu the best Amin. buat Onyo. Yes, sampai Thank you ketemu so much. lagi. Terima kasih Jus. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua. Iya. Bye-bye. Shalom Jus.